Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak masih tetap semangat walaupun pandemi saat ini masih saja terus semakin banyak, tapi Bapak berharap kalian harus tetap semangat dan tentunya harus tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk ke materi baru, pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-13 tentang iman. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak minta kepada kalian untuk selalu siap dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak boleh menyiapkan dulu alat tulisnya, buku, dan yang memiliki buku cetaknya boleh dibuka bukunya halaman 149. Nah, oke anak-anak, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Kita akan memohon berkat Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami semua akan belajar tentang iman. Bantulah kami agar dapat memahami apa saja yang disampaikan oleh guru kami. Sertailah juga kami selalu agar menjadi orang beriman seperti para kudus dan tokoh-tokoh kitab suci yang sudah kami pelajari selama ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang terkasih, sebelum Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk salam Tarakanita. Anak-anak sudah siap ya? Mari kita salam Tarakanita dengan penuh semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berdoa, kita sudah salam Tarakanita. Itu tandanya kita harus semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan janji Bapak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, maaf ya anak-anak tidak kelihatan. Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan arti iman dalam tradisi gereja Katolik. Yang kedua, menceritakan kisah perwira dari Kapernaum yang terdapat di Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, menunjukkan contoh perbuatan orang beriman yang percaya dan akibatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyi bersama. Kita akan bernyanyi Tuhan adalah Gembalaku. Bagi anak-anak yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama-sama ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ya, anak-anakku yang terkasih, lagu tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita dalam hidup yang menderita. Jadi, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengarkan cerita tentang si gadis kecil penjual kue. Pada suatu hari, tampak seorang pemuda tergesa-gesa memasuki sebuah restoran karena merasa kelaparan sejak pagi belum sarapan. Setelah memesan makanan, seorang anak penjaga kue menghampirinya. "Om, beli kue om, masih hangat dan enak rasanya." "Tidak dek, saya mau makan nasi saja," kata si pemuda menolak. Sambil tersenyum, si anak pun berlalu dan menunggu di luar restoran. Melihat si pemuda telah selesai menyantap makanannya, si anak menghampiri lagi dan menyodorkan kuenya. Si pemuda sambil beranjak ke kasir hendak membayar makanan berkata, "Tidak dek, saya sudah kenyang." Sambil terus mengikuti si pemuda, si anak berkata, "Kuenya bisa dibuat oleh-oleh pulang om." Dompet yang belum sempat dimasukkan ke kantong pun dibukanya kembali. Dikeluarkannya 2 lembar ribuan dan ia mengasurkan ke anak penjual kue. "Saya tidak mau kuenya. Uang ini anggap saja sedekah dari saya." Dengan senang hati diterimanya uang itu. Lalu ia bergegas keluar restoran dan memberikan uang pemberian tadi kepada pengemis yang berada di depan restoran. Si pemuda memperhatikan dengan seksama. Dia merasa heran dan sedikit tersinggung. Ia langsung menegur, "Hai adik kecil, kenapa uangnya kamu berikan kepada orang lain? Kamu berjualan untuk mendapatkan uang. Kenapa setelah uang ada di tanganmu, malah kamu berikan ke pengemis itu?" "Om, saya mohon maaf, jangan marah ya. Ibu saya mengajarkan kepada saya untuk mendapatkan uang berjualan atas usaha dan jeripaya sendiri, bukan dari mengemis. Kue-kue dibuat oleh ibu saya sendiri dan ibu pasti kecewa, marah dan sedih jika saya menerima uang dari om bukan hasil dari menjual kue. Tadi om bilang uang sedekah, maka uangnya saya berikan kepada pengemis itu." Si pemuda merasa takjub dan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Baiklah, berapa banyak kue yang kamu bawa?" "Saya borong semua untuk oleh-oleh." Si anak pun segera menghitung dengan gembira. Sambil menyerahkan uang, si pemuda berkata, "Terima kasih, Dek, atas pelajaran hari ini. Sampaikan salam saya kepada ibumu." Walaupun tidak mengerti tentang pelajaran apa yang dikatakan si pemuda, dengan gembira diterimanya uang itu sambil berucap, "Terima kasih om. Ibu saya pasti akan gembira sekali. Hasil kerja kerasnya dihargai dan itu sangat berarti bagi kehidupan kami." Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita si gadis penjual kue itu mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada orang tua. Seperti si gadis penjual kue tadi, dia percaya kepada perkataan orang tuanya. Dia tidak boleh mengemis, tetapi haruslah bekerja. Nah, itulah yang dikatakan orang tua si penjual kue ini
kepada si gadis tersebut. Dia mengajarkan kepada anaknya bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita ingini tidak boleh dari hasil mengemis, tetapi haruslah dari hasil bekerja. Nah, selanjutnya dari kisah gadis penjual kue kita bisa mengetahui bahwa dalam menentukan sesuatu harus mau mendapatkan uang harus dengan jerih payah sendiri dengan cara berjualan kue. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan melihat sebuah video tentang perwira yang beriman, atau kalian bisa melihat di buku halaman 155. Mari anak-anak kita lihat video ini dengan baik. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh menarik bukan video tersebut tentang yang berbicara tentang iman. Nah, anak-anak, di dalam iman kita harus menggerakkan hati kita untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Dengan cara apa? Dengan cara kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Nah, iman itu juga bisa menumbuhkan harapan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang selalu percaya kepada janji-janji Allah atau janji dari Tuhan itu sendiri. Nah, orang yang beriman itu pastilah tentu memiliki pengharapan. Nah, di dalam orang yang memiliki pengharapan atau orang yang beriman, itu hidupnya akan pastinya menjadi tenang, kemudian tentram, serta bahagia. Nah, contoh hidup yang akan selalu memiliki pengharapan atau beriman, itu contohnya misalkan berbuat kebaikan kepada teman, kepada orang tua, kepada adik dan kakak, kemudian selain itu mengasihi orang lain, membantu orang lain, membantu orang tua, adik, kakak. Kemudian selain itu juga bisa mengajak orang lain untuk beriman juga kepada Allah. Nah, itulah contoh dari orang yang beriman atau memiliki pengharapan. Nah, anak-anak, untuk tugas kita pada hari ini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan arti iman dalam gereja Katolik. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 perbuatan orang beriman. Ketiga, tuliskan 3 manfaat beriman bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Dan keempat, tuliskan 3 akibat orang yang tidak beriman. Nah, untuk tugas Bapak minta dikerjakan di buku tugas PAK dan Budi Pekerti. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas kalian. Untuk batas pengumpulan tugas, Bapak beri waktu sampai hari Sabtu 13 Februari 2021. Nah, ini untuk tugas kita pada hari ini. Untuk tugas yang belum jelas, boleh langsung tanyakan kepada Bapak secara pribadi ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami selama belajar tadi. Semoga semua yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Semoga kami selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini materi kita. Semoga apa yang Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian. Terlebih agar kalian itu semakin bisa memberikan yang terbaik kepada sesama kalian sebagai orang yang beriman. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, taati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.